الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن. Artinya, sungguh manusia diciptakan bersifat suka mengeluh. Apabila dia ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah. Dan apabila mendapat kebaikan atau harta, dia menjadi kikir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala yasuddannaka anha man la yu'minu biha wattaba'a hawahu fatarda. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Artinya, maka janganlah engkau dipalingkan dari kiamat itu oleh orang yang tidak beriman kepadanya dan oleh orang yang mengikuti keinginannya yang menyebabkan engkau binasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang dimuliakan Allah sekalian, santri yang hadir pada malam hari ini. Ini peringatan dari Allah kepada kita bahwa kita tercipta memang khotoan, haluan, jadalan, ya, lemah, gemar mengeluh, dan suka berdebat. Kita diberikan pemahaman ini, dan Quran merupakan huda, syifa, wal furqan. Kita diminta untuk mencari solusinya di dalam Al-Quran. Ya, Allah tidak akan menguji hamba melebihi batas kemampuannya. Ya, di Al-Baqarah 112 disampaikan, di maksud Al-Fakir Al-An'am 112. A'udzu billahi wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Demikianlah sebagaimana kami menjadikan bagi musuh, kami telah menjadikan pula bagi setiap nabi musuh yang terdiri dari setan-setan berupa manusia dan jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan yang indah sebagai tipuan. Bisikan pada kita semua membuat kita semakin lemah. Ya. Bisikan itu melemahkan kita. Tapi kita lalai untuk mengingat Allah bahwa sesungguhnya mereka ada karena Allah menghendakinya ada. Untuk sebagai ujian bagi pada hamba. Maka bersyukurlah kepada Allah, diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Resepnya ada dalam Al-Quran. Tidak jauh dari Al-Quran. Apapun yang terjadi pada diri kita, ada pada Al-Quranul Karim yang ada di depan kalian itu. Ya. Walau syaa rabbuka ma fa'aluhu fadharhum wa ma yaftarun. Seandainya Tuhanmu menghendaki, niscaya mereka tidak akan melakukannya,
maka tinggalkanlah mereka bersama apa yang telah mereka ada-adakan. Artinya apa yang telah mereka bohongkan, dustakan. Bisikannya kedustaan. Kalau masalah lemah, kita sudah dicerita lemah. Kita sudah diceritakan Allah itu kondisi lemah. Ya. Mengeluh, sudah. Innal insana khuliqa haluan. Sungguhnya manusia dengan sifat keluh, kesah, lagi kikir. Itu sudah suatu pemahaman dari Allah kepada kita supaya kita memahami, ya. Udah tahu bocorannya, tinggal cari solusi bagaimana cara mengendalikannya. Itu yang benar. Ya. Nah, kemudian di Al-Baqarah 286 disampaikan Allah Subhanahu wa taala, A'udzu minasyaitonir rajim, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Allah tidak membebani seseorang kecuali menurut kesanggupannya. Baginya ada sesuatu pahala dari kebajikan yang diusahakannya, dan terhadapnya ada pula suatu siksa atas kejahatan yang diperbuatnya. Kalau kita dengarkan bisikan negatif, Fakir pernah sampaikan, hal negatif yang terjadi pada diri kalian itu dari mereka, dari al-ghururo, syaitan. Kata lainnya itu ghururo, penipu, menipu kita itu dengan bisikan-bisikan. Signal kita menerimanya dan mengaminkan, mengikuti, itu masalahnya. Sehingga seakan-akan terjadi sesuatu pada diri kita. Ya. Ini yang kita tidak boleh terjadi pada diri kita masing-masing. Ya. Kita diminta oleh Allah berdoa. Ya. Berdoa, dekatkan diri kita dengan doa. Jadi kita mendekatkan diri kita kepada Allah dengan berdoa supaya Pak Allah senantiasa melindungi kita daripada bisikan dan gangguan kita. Maksudnya, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allah tahu tidak mungkin memberikan beban kepada kita melebihi batas kemampuan kita. Sudah diberitahu. Tapi kenapa kita kok lebih suka memilih daripada kekeliruan itu? Lebih suka memilih daripada bisikan yang sesat tersebut, gitu ya. Mudah ini, mudah. Kita rasakan diri kita ada sesuatu yang tidak enak dalam diri kita, ya itu bukan kita, tapi mereka. Kita diciptakan Allah itu tidak seperti itu. Ya, walaupun lemah, tapi Allah memberikan signal, ya, bisa membedakan antara sesuatu yang benar dan tidak benar. Makanya diberikan akal pikiran. Ya. Yang di Ar-Ra'd 28 Allah sampaikan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Yaitu orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Begitu terjadi gundah gulana, kebingungan, kita mengingat Allah. Salah satunya datangi majelis-majelis yang penuh keberkahan seperti ini. Kita mencari barokah supaya menjadi al-mubarak. Berapa kali Al-Fakir sampaikan, begitu al-mubarak menempel pada dirimu, ditempelkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kamu ada dalam al-mubarak, maka kamu akan selamat dari gangguan tipuan iblis. Ya. Kalau udah dijasakan nanti, ya istighfar sholawat, baca istighfar sholawatnya. Ya, apapun kamu kerja, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Yakin Al-Fakir bahkan tidak akan terganggu oleh mereka. Dengan mereka bisa masuk, ya, mereka akan terbakar. Tawakallah kepada Allah, berserah dirilah kepada Allah. Menyerah dirinya ini yang kurang. Wujudkan rasa syukurmu dengan berserah diri kepada Allah, ya anakku yang dimuliakan Allah. Itu saja sebenarnya. Makanya tadi saya analogikan seperti ini sama kalian tadi kan. Nggak sakit, tapi nggak sembuh. Apa itu? Penyakit apa yang nggak sakit tapi nggak sembuh?
Penyakit bingung. Bingung itu bukan penyakit. Tapi nggak sembuh-sembuh. Karena tidak mengikuti Al-Quran. Ya. Ini satu yang baru buat kalian ya. Tapi kalian harus tahu. Nggak sakit, tapi nggak sembuh. Apa gerangannya? Tebak sendiri kalian itu apa. Ya. Maka orang beriman kepada Allah sadar kalau memang dia lemah, kembali kepada Allah, zikrullah. Jaga hubungan baikmu dengan saudara dan temanmu, datang ke majelis, hadiri, kumpuli orang-orang beriman yang hatinya penuh dengan rahmat Allah sehingga kamu tertolong. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah hati akan selalu tentram. Duh, dicoba mengingat Allah, ya tidak hanya berzikir Allah, tidak hanya itu. Saat kau melakukan kebajikan, bersedekah, infak, kau mengingat Allah. Bah, ini perintah Allah. Saat kau duduk bersama kita, sama Al-Fakir dan saudaramu, kau mengingat Allah karena kau membaca Al-Quran. Saat kau berbuat baik pada saudaramu, membantu temanmu, kamu mengingat Allah karena kamu berbuat kebajikan. Bukan hal yang sulit. Ya. Kemudian disambung oleh Allah Subhanahu wa taala surat Al-A'raf ayat 128 di sana Allah firman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala Musa liqaumihi ista'inu billahi wasbiru. Musa berkata kepada kaumnya, mohonlah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah. Mohonkan pertolongan kepada Allah dengan cara apa? Kalau kita ya Allah minta mohon, ya Allah tolong laku, bingung kita. Datangi orang-orang alim. Datangi saudara-saudaramu yang soleh. Bersama-sama mereka datang ke tempat majelis-majelis yang dimuliakan Allah. Bermohonlah kepada Allah di tempat-tempat yang suci dan dimuliakan. Supaya apa? Supaya rahmat yang ada di sana, keberkahan di sana bergabung bersama kalian. Ya. Semua dengan keyakinan pastinya. Tanpa keyakinan tidak akan ada yang namanya terkabul karena nggak punya keyakinan. Innal arada lillah yurithuha may yasha'u min ibadihi wal 'aqibatul muttaqin. Sungguhnya bumi milik Allah. Semuanya bumi. Ad-dabbah, bumi yang melata di bumi, para makhluk minal jinni wan nas, jinnati wan nas, jin dan manusia yang ada di bumi yang Allah ciptakan, milik Allah. Kenapa kita tidak memohon kepada yang mempunyai semuanya itu untuk menenteramkan hati kita, untuk mencukupi kita? Kenapa tidak? Selalu masih ada tipuan-tipuan yang masuk kita dengarkan, padahal mereka berdusta. Ya. Diwariskannya kepada siapa saja yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Ya, kesudahannya yang baik adalah bagi orang yang bertakwa. Wal 'aqibatul lil muttaqin. Kesudahan terbaik adalah bagi orang yang bertakwa, diberikan kenikmatan di dunia, kehidupan yang baik di dunia, kesenangan di dunia tidak ada artinya dibanding ketakwaan yang kita lakukan. Ya, kepasan diri kita kepada Allah jauh lebih baik, lebih mulia daripada kehidupan dunia yang penuh dengan kesenangan itu. Ya. Kemudian di Al-Anbiya ayat 111 dan 112 Allah firman, wa in adri la'annahu fitnatul lakum wa mata'un ilahin. Aku tidak mengetahui bahwa boleh jadi hal itu menundaan azab, merupakan cobaan dan kesenangan bagimu sampai waktu yang ditentukan. Ya, kalau kita menerima bisikan-bisikan itu, kita melaksanakan prasangkaan setan, melakukan ini ya. Ini kita lagi jalani ini sering melakukan prasangkaan setan sehingga kita melanggar hukum Allah. Sering, terlalu sering ini. Karena sering diperingatkan terus untuk supaya tidak ke sana. Ya. Qala rabbihkum bil haqq. Nabi Muhammad SAW berkata, ya Tuhanku berilah keputusan yang adil. Wa rabbuna ar-rahmanul musta'anu ala ma tasifun. Tuhan kami adalah Tuhan yang Maha Pengasih
yang dimintai segala pertolongan atas semua yang kamu katakan. Kebiasaan mendengarkan orang lain, ya. Pokok masalah kita, Al-Fakir ulang, dan ini sudah sering saya ulang, pokok masalah kita sampai detik ini kita masih melihat kesenangan orang lain. Begitu kita lihat kesenangan orang lain, iblis tahu, hakikatnya ngerti dia. Langsung dia bisikkan kepada kita, "Noh itu. Enak itu. Kamu ngaji terus. Melarat terus, dia nggak pernah ngaji, maksiat terus. Anaknya bagus-bagus, luar biasa anaknya, baik-baik anaknya, nggak pernah sholat dia. Kamu sholat ngaji terus, anakmu ngelibet terus, ganggu kamu." Apakah yang terjadi pada Nabi terdahulu? Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Lut alaihissalam. Anbiya pun diuji dengan hal yang seperti itu. Kita siapa? Kita tahu bahwa kita juga akan diuji oleh Allah. Maka spare waktumu untuk duduk begini supaya berkurang rasa khawatirmu. Rasa khawatirmu itu banyak karena kamu melihat kanan, kiri, depan, belakang, tidak fokus kepada Allah, tidak fokus dengan apa yang Fakir sampaikan, tidak membuka videonya, tidak membacanya, tidak membaca Qur'annya. Pasti ada yang tidak. Perlu diingatkan terus. Mengingatkan ini tanggung jawab daripada guru, tapi melaksanakanlah tanggung jawab kita bersama. Ya, kemudian di Al-Baqarah 45 sampai 46 Allah berfirman, ini dikuatkan lagi oleh Allah biar kita semakin faham. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasta'inu bis-sabri was-salat. Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sabar dan sholat. Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Begitu kamu sumpek, bingung, terkena tadi itu, ya, tidak sakit tapi tidak sembuh itu. Apa itu? Bingung. Ambil wudu, sholat 2 rakaat, minta kepada Allah, ya Allah, cabutlah kebingungan kami ini, ya Allah. Hindarkanlah bisikan syaitan terkutuk. Bukan malah, kenapa ini ya? Ada apa ini? Kenapa ya? Jangan kau panggil mereka semuanya yang datang kepadamu dengan jumlah yang besar, menutupin mata, telinga, pikiranmu sehingga kamu berjalan tanpa mata, tanpa telinga, tanpa pikiran, tanpa rasa. Na'udzubillah min dzalik, kau tertabrak kanan, tertabrak kiri. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khasi'in. Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sungguhnya salat itu benar-benar berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Kalau nikmat mendekatkan diri kepada Allah, pastinya kita akan gemar sholat. Kalau enggak, cepat-cepat aja. Yang penting kita melaksanakan perintah Allah. Ya enggak apa-apa. Lakukan sampai kamu mendapatkan yang namanya khusyuk tersebut. Selanjutnya, allazina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan hanya kepadanya mereka kembali. Yakin kepada Allah. Keyakinan kita akui tipis, sering terganggu dengan bisikan yang tidak jelas, kedustaan, kita percaya dusta. Hal kedustaan kita percaya padahal Allah berikan kenyataannya. Bahwa kau mengikutin Allah, mengikutin Al-Quran, mengikuti orang beriman, mengikuti orang dekat dengan Allah, kamu akan dimuliakan oleh Allah, diperbaiki duniamu. Semua Allah berikan. Kenapa tidak dilakukan? Kenapa yang setengah-setengah? Kenapa tidak sabar dengan apa yang Allah berikan kepada kita? Lihat hari-harimu. Jangan jauh kemarin-kemarin, sekarang saja. Allah berikan ketenangan bagi dirimu, sehingga kamu bisa datang kemari. Atau orang Allah, kalau diuji oleh Allah dengan kebingungan, tapi kamu bisa datang kemari. Ujian itu kau terima, kamu datang ke tempat yang benar, maka kau selamat, kau berhasil, kau sukses dalam ujian Allah. Ya. Aku sebagai pembelajaran Huda Sifat Al-Furqan, buka Yunus 57. Di sana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'idatum mir rabbikum wa shifaa'u liman fil sudur. Wahai manusia, sungguh telah datang kepada pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi suatu penyakit yang terdapat dalam dada.
Penyakit hati, apa itu? Hubbud dunya dan takut mati. Bingung. Penyakit yang nggak sembuh-sembuh. Katanya sakit, tapi nggak sembuh-sembuh. Katanya sembuh, tapi aku merasa sakit. Itu bingung. Itu penyakit dada, penyakit hati. Wa syifa'ul limau fis sudur. Obat bagi penyakit di dalam dada. Wa huda wa rahmatul lil mu'minin. Dan petunjuk dan rahmat bagi orang-orang mukmin. Kita mukmin tidak. Kalau kita mukmin, kita berserah diri kepada Allah. Buka Al-Quran. Cuman itu resep orang-orang beriman yang akan selamat fid dunya wal akhirah. Tidak ada yang lain. Kul bifadlillahi wa birahmati fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah Nabi Muhammad SAW, dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaklah mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Ingat, kul bifadlillahi wa birahmati fabidzalika falyafrahu. Ini jelas. Kau harus bergembira dengan kamu datang kemari. Ini rahmat Allah. Ini petunjuk Allah. Ini arahan Allah dari ketentuan yang baik untuk kita. Sadari, daripada kau di luar sana atau di rumah tidur, kau datang ke sini jauh lebih baik. Lanjutnya ini, wa khairum mimma yajma'un. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Tidak mengikuti hawa nafsu saja. Kalau kita ikuti hawa nafsu kita akan lalai. Ya, itu 16 tadi. Fala yasuddannaka anha man la yu'minu biha wattaba'a hawahu fatardha. Janganlah engkau dipalingkan darinya iman dan hari kiamat, iman pada hari kiamat oleh orang yang tidak beriman padanya dan mengikuti hawa nafsu sebagai sehingga engkau binasa. Orang-orang di luar sana yang memperturutkan hawa nafsunya, berfoya-foya, lupa dengan agama, tidak mendapatkan hidayah, itu bukan gurumu. Guru adalah mengajak kamu membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, menjalankan Al-Quran, melaksanakan Al-Quran, menyampaikan Al-Quran. Ingatkan kamu selalu seperti ini. Setiap hari, detik, menit mendoakanmu. Mengajak kamu dalam kebajikan. Menegur kamu jangan bermaksiat kepada Allah. Itu baru guru. Bukan mereka yang kau lihat dari jauh. Betapa nikmat kerja hidupnya, betapa senang keadaannya. Kenapa aku tidak seperti itu? Kau berandai-andai, tulul amal, panjangan seperti itu ingin. Padahal di dalamnya terjadi kerusakan. Banyak kebingungan. Merasa sakit tapi nggak ada penyakitnya. Luar biasa. Orang sakit tidak ada penyakitnya. Itu luar biasa. Ya. Apa yang sakit berarti? Hati. Hatinya. Kalbunya. Kalbunya bukan kalbun salim. Ya. Tapi kalbu yang merugi, hati yang lalai kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, kita memang lemah, kita memang haluan, kita suka mengeluh, memang jadalan, suka berdebat, tapi kita kurangi atau kita hilangkan dengan cara apa? Tadabbur Al-Quran, memahami Al-Quran, menjalankan Al-Quran, dan bersungguh-sungguh berbuat kebajikan. Mudah-mudahan kita akan selalu mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhan kami, berikan kekuatan pada hati kami, ya Allah, dan akal fikiran kami, ya Allah. Kami tercipta lemah, kami mengetahui, kami menyadarinya, Allah. Kami tercipta suka mengeluh, kami tahu, kami faham itu, ya Allah. Kami tercipta suka berdebat, suka menyangkal, suka merasa paling benar, kami tahu, ya Allah. Maka hilangkanlah penyakit-penyakit ini, ya Allah. Berikanlah kepada kami kelapangan dada,
qanaah, sabar, ikhlas, tawakal, berserah diri kepadamu ya Allah. Ya Allah, rahmati kami, keluarga kami, orang tua kami, suami kami, istri kami, anak keturunan kami, hingga yaumil akhir, yaumiddin, hingga bertemu denganmu ya Allah, hingga bertemu dengan Nabimu SAW, bersama dengan Nabimu Sallallahu Alaihi Wasallam di surgamu ya Allah. Ya Allah, jagalah kami di dunia ini ya Allah, dengan penjagaan terbaik, dan jagalah kami di akhirat yang abadi, dengan penjagaan yang lebih baik ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.